Kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama lahir di masa hijrah, mengalahkan Jarjir komandan pasukan Romawi yang ditakuti, dan berakhir mati syahid dengan disalib dan disayat tubuhnya. Berikut adalah kisah lengkapnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa, karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya yang istimewa juga, bernama Asma binti Abu Bakar. Ayahnya adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Quba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengecup pipi dan mulutnya, hingga air liur beliau memasuki rongga mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja. Seluruh kaum muslimin, baik muhajirin atau ansor, menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil menggemakan tahlim dan takbir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata beberapa waktu sebelumnya orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai kaum yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanyalah menyebarkan kabar bohong semata. Ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman, sebagaimana kedua orang tuanya dan sahabat-sahabat senior Nabi lainnya. Ia berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia 7 tahun, dan beliau menerima baiatnya, padahal biasanya beliau tidak mau menerima baiat dari anak-anak. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan menyuruh Ibnu Zubair untuk membuang atau mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau. Ibnu Zubair membawanya, tetapi bukannya membuangnya, ia justru meminumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair hanya tersenyum, lalu bersabda, "Orang yang di dalamnya mengalir darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Tetapi bagaimanapun engkau akan membunuh orang, atau orang itu yang akan membunuhmu,